Kita masuk ke menu pertama diskusi di Sapa Indonesia malam kali ini, Saudara. Mahkamah Konstitusi melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur mengatakan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan itu. Sandi bilang kajian Polri nantinya bakal menentukan langkah institusi ke depannya. Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan dirinya belum mendapat naskah kutipan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dirinya masih harus mempelajarinya, namun Prasetyo juga menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan itu adalah putusan akhir yang harus diterapkan. Jadi kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya, iyalah sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mundurkan diri dari kementerian lembaga Pak yang polisi. Iya kan kalau aturannya seperti itu. Di lain pihak, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut masih akan mempelajari putusan MK soal polisi aktif yang tidak boleh menduduki jabatan sipil. Dasko juga menyebut tugas polisi sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 dan mempersilakan polisi dan lembaga terkait untuk menjabarkan tugas dan putusan MK itu. Jadi secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan nanti dijabarkan ya kepolisian dengan Pan RB dan lain-lain itu. Saya pikir begitu. Betul kan? Betul. Kita kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Mahkamah Konstitusi menegaskan anggota Polri tidak boleh menduduki jabatan sipil karena menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Putusan ini juga bisa jadi langkah baru untuk reformasi di tubuh Polri. Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber untuk mendengarkan perspektif dari mereka masing-masing. Di studio Kompas TV sudah bergabung saat ini Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri, kemudian juga bergabung Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Ya, salam. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan, bergabung bersama kami Aulia Rizal, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Bung Paul dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Sehat Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Merespon dari kalangan sipil dulu kalau begitu, Bung Paul. Dengan putusan ini selega apa Anda sekarang bahwa ada penegasan di situ anggota polisi aktif tidak boleh menjabat di jabatan sipil?
Iya, baik. Ya, lega adalah kata yang tepat sebetulnya. Persis, Mas. Jadi kami mengapresiasi putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan fungsi koreksinya sebagai lembaga yudikatif ya, melakukan koreksi gitu dengan sangat baik. Nah, jadi bagi kami ya, baik polisi maupun TNI atau tentara itu memang kalau mau menciptakan kepolisian khususnya ya yang profesional itu memang harus keluar dari fungsi politik dan bisnis. Salah satunya ya tidak menjabat di luar struktur atau fungsi yang sudah ditetapkan secara konstitusional itu di dalam pasal 30 ayat 4 itu ya, untuk menjaga keamanan ketertiban sudah jelas gitu ya, melakukan penegakan hukum gitu, dan tugas-tugas policing lah yang paling penting ya. Jadi tugas-tugas non policing seperti yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat benar, sangat tepat, dan kita harapannya kepolisian kembali kepada kitabnya yang diatur dalam konstitusi. Dalam konteks, sorry saya potong, kalau kemudian dalam konteks profesionalisme yang ada selama ini, karena kan ini polisi yang menjabat di jabatan sipil kan sudah lama hitungannya terjadi. Kalau dalam konteks profesionalisme Anda melihatnya punya catatan sendiri? Iya, jadi catatan kami ya polisi sudah cukup jauh ya terlibat di dalam praktek politik. Jadi tidak hanya di fungsi atau lembaga negara eksekutif, termasuk KPK di dalamnya, tapi juga lembaga-lembaga negara lainnya atau KL seperti ini ya, seperti lembaga legislatif. Kami juga mendapati ada jenderal kepolisian yang juga menjabat di DPD gitu kan, ada juga yang di DPR. Jadi itu sudah sangat jauh melampaui apa yang menjadi cita-cita reformasi supaya menjadi polisi yang profesional begitu. Oke. Saya mau konfirmasi juga ke Bung Nasir kalau begini. Dengan merespon ini Anda kepada wartawan parlemen, saya harus konfirmasi juga disebut Anda menyayangkan putusan ini. Benarkah menyayangkan? Kemana arah menyayangkan itu sebetulnya? Ya tentu saja di legislatif kami menghormati putusan itu ya. Karena MK itu kan penafsir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan kalau kita lihat itu kan yang dikoreksi itu adalah frasa penjelasan dari pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tapi memang yang saya sayangkan bukan berarti putusannya. Barangkali penjelasan, kemudian logika dan reasoning dari hakim MK tersebut. Dan itu sebabnya kenapa kemudian ada 3 orang. Yang satu alasannya berbeda dan 2 orang lagi pendapatnya berbeda. Ada concurring yang berbeda, kemudian ada pendapat yang berbeda, ya kan? Jadi mereka itu kan menjadi alasan bagi publik untuk masuk ya mengkritisi itu gitu, kecuali barangkali ya semuanya sama. Tapi ada 3 orang alasan berbeda dan 2 pendapat yang berbeda. Sekali lagi itu menjadi pintu masuk bagi siapapun untuk mengkritisi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, banyak orang yang barangkali dalam pandangan kami tidak begitu mengetahui tentang kepolisian ini. Jadi kedudukan kepolisian itu kan di bawah presiden. Karena dia di bawah presiden, maka Kapolri itu menginduk kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Jadi dalam konteks pelayanan, perlindungan, ya, kemudian juga mengayomi ya, atau public service, maka Kapolri itu menginduk kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam cabang yudikatif, dia melakukan penegakan hukum. Maka Kapolri sebagai pimpinan di kepolisian menginduk kepada presiden sebagai kepala negara. Nah, 2 hal inilah yang menurut saya dinilai eksesif ya oleh banyak orang dan berpotensi untuk abuse of power. Di sini, sorry sempat terpotong tadi Bang Nasir. Jadi kalau menurut Anda, kalau untuk konteks profesionalisme, karena kan sebetulnya sebelum ada putusan ini pun pasal 28 ayat 3 kan juga memerintahkan kalau mau ada di jabatan sipil, polisi pilihannya 2, mundur atau pensiun. Ya kan ada penjelasannya tadi, pasal 28 ayat 3 itu, di luar dan kemudian tidak penugasan. Jadi kalau ditugaskan, berarti boleh kan begitu. Dan sebenarnya ada beberapa waktu itu di masa SBY juga, polisi aktif yang menjabat sebagai Direktur Jenderal. Pengetahuan saya misalnya di Komisi 3 dulu ada Dirjen Imigrasi. Itu adalah polisi aktif ya, dan terus berlanjut sampai beberapa waktu lalu. Dan memang profesionalisme ini selalu dibentur-benturkan dengan uniform ya, dan latar belakang. Misalnya ketika seorang politisi menjabat menteri di kabinet dianggap tidak profesional, kan begitu. Ketika ada tentara atau polisi
ya yang menjabat jabatan sipil dianggap tidak profesional. Nah, makanya memang kata profesional itu sendiri seolah-olah dihadap-hadapkan, dibentur-benturkan. Padahal profesional itu juga dia mengetahui ya bidang tugasnya dan dia kemudian cakap dengan tugasnya itu dan dia tahu mau kemana tugasnya itu dibawa sebenarnya. Jadi latar belakang apapun sebenarnya ketika dia benar-benar mengetahui ya dan dia kemudian paham dengan apa yang dikerjakan itu tentu bisa kita nilai dalam konteks profesionalisme. Nah, tinggal profesionalisme itu kan selalu kemudian dikaitkan dengan dia bias ini bias itu ya kemudian tidak independen dan lain sebagainya. Itu tergantung pimpinan yang paling atas sebenarnya soal independensi seseorang ketika menjabat dalam jabatan publik. Prof Kiki, walaupun kemudian dalam putusan itu juga ditegaskan oleh Hakim MK, pilihannya kalau kemudian mau di jabatan sipil, pensiun atau mengundurkan diri, sekalipun ada arahan atau perintah Kapolri, menurut Anda ini penegasan lagi dari undang-undang yang sudah ada atau masih ada yang perlu dicermati lagi? Yang dilupakan adalah polisi itu statusnya sipil. Ini orang lupa, polisi itu bukan militer, bukan kombatan. Jadi kalau tidak boleh masuk ke sipil lalu seperti apa? Nah, kalau kita lihat perbandingan ya di negara-negara lain, negara demokrasi yang sudah maju lah gitu. Semua polisi itu kan kalau di Indonesia statusnya ASN, dia tunduk pada hukum sipil. Kalau melanggar diadili dengan KUHP. Tidak ada perlakuan khusus. Banyak orang belum tahu atau tidak tahu tentang persoalan ini. Jadi yang harus dilihat adalah sipil itu bukan kombatan, non-kombatan. Itu prinsip. Nah, mengapa ini tidak berlaku pada TNI? Karena TNI mendapat privilege bahwa dia tidak tunduk pada hukum sipil, pada hukum militer. Ditangkap naik motor salah lampu merah aja tidak bisa ditangkap, gitu loh. Nah, dan ini tidak diutak-atik. Tapi saya mau kembali pada awal, mengapa bisa dilakukan? Ini aneh untuk saya. Dua orang yang di dalam statusnya itu mahasiswa, tapi gelarnya berderet-deret, gitu. Dari ke NTB, menuntut ke MK. Diladeni karena itu aturan hukumnya adalah hak konstitusional setiap warga negara. Kalau begitu saya punya uang banyak misalnya, saya bayar 1.000 orang mengaku mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menuntut. Dan bagaimana dua orang dengan tuntutan sumir seperti itu bisa membatalkan undang-undang gitu loh. Kalau kemudian ini kan tetap bahwa apapun yang menjadi respons dari publik ini kan sifatnya final and binding, final dan mengikat, jadi semua harus mengikuti aturan itu. Kalau kemudian merujuk dari putusan itu, Prof, kalau menurut Anda apakah responnya dalam bentuk Polri yang menarik anggota polisi yang berada di jabatan sipil itu, atau dari institusinya mengembalikan kesatuan, atau ya kembali lagi itu inisiatif masing-masing, pilihannya antara pensiun atau mengundurkan diri? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Nah, Prof Kiki, kalau sudah ada putusan seperti ini, maka langkah berikutnya harus gimana? Apakah Kapolri yang akan menarik seluruh jajaran yang masuk jabatan sipil itu, atau dari institusi mengembalikan kesatuan, atau ya kembali ke inisiatif pribadinya si polisi yang di jabatan sipil ini, pensiun atau mengundurkan diri? Pertama, semua aturan yang terkait itu harus dibongkar dulu. Kenapa? Ada aturan bahwa polisi itu boleh masuk dengan catatan yang minta itu birokrasinya. Nah, jadi menteri menteri birokrasi itu, Pan RB. Ya, Pan RB minta, lalu Kapolri memutuskan siapa orangnya, lalu mengirim. Aturan itu dulu yang harus diubah, gitu. Satu. Yang kedua, ini sebetulnya kan sederhana. Kenapa? Ketika polisi disiapkan untuk jadi pemimpin birokrasi sipil, sipil loh ya, saya tegaskan ini. Kenapa? Harus disiapkan SDM untuk mengisi itu, karena polisi itu sipil. Nah, disiapkanlah sekarang itu Polri punya sekitar 180 doktor, bukan odong-odong, sebagian besar lulusan UI itu. Nah, supaya
dia bisa siap masuk ke sektor-sektor sipil. Sipil dalam tanda petik. Nah, cilakanya polisi ini banyak yang flexing kekuasaan. Jadi petentang-petenteng itu teman-temannya atau musuhnya Bang Nasir ini gitu ya, menikmati itu dan menyalahgunakan. Jadi kalau saya jadi Kapolri, potong jalur aja. Kenapa? 3 bulan saya jadi Kapolri misalnya ya. Pertama, aturan semua ditumpuk. Saya mengkompilasi seluruh aturan itu menjadi 32 buklet, buku. Nah, ini tolong Divkum periksa semuanya. Ada yang menyalahi HAM, menyalahi aturan segala macam. Habis itu kasih ke setiap satker, jalankan itu. Nah, Kapolri tinggal tak kasih waktu 3 bulan, 1 kali kompilasi hukum, undang-undang dan aturan, 1 bulan untuk pelaksanaan, 1 bulan untuk eksekusi. Nah, semua aturan itu sudah ada, tinggal eksekusinya potong leher yang melanggar. Gitu. Jadi Anda merasa bahwa kalaupun langsung ujuk-ujuk ditarik anggota yang berada di jabatan sipil itu nggak memungkinkan, harus regulasinya di sipil. Memungkinkan, kan banyak juga polisi yang nakal. Jadi bukan karena struktur aturannya yang untuk menarik itu, tapi karena dia ASN yang nakal gitu aja, potong lehernya, jangan hanya ditarik, potong lehernya. Bung Paul, saran Anda terbaiknya gimana kalau begitu? Karena kan lagi-lagi ada aturan, ada regulasinya yang ternyata tumpang tindih. Kemudian kita lihat juga nggak semua polisi juga kok yang dalam tanda kutip bermasalah saat menduduki jabatan sipil. Terlebih kalau mengutip kata Prof Kiki, ya polisi itu bagian dari sipil juga. Jadi jalan terbaiknya gimana? Iya, bagi kami ya kepolisian itu harus fokus ya kepada, kan sudah diatur dengan jelas oleh konstitusi. Kalau secara konstitusional ya itu kalau pengaturannya bukan berbasis fungsi tapi kelembagaan. Jadi kelembagaannya balik lagi kepada keamanan dalam negeri, ketertiban umum dan juga melakukan penegakan hukum. Nah, kalaupun dibilang bahwa polisi adalah sipil, memang harapannya dulu kita mau mengeluarkan rakyat pas reformasi berharap polisian keluar dari ABRI dan tidak memiliki karakter atau ciri militer lagi atau tidak militeristik lagi untuk menjadikan polisi ini adalah polisi sipil atau civilian police. Tapi faktanya kan nggak begitu. Nah, kepolisian ini kalau lebih tepat daripada dibilang sebagai institusi sipil ya, polisi ini kan sebetulnya kuasi militer kan. Kenapa kuasi militer? Karena masih ada karakter militer. Dalam pendidikan saja itu diakui oleh kepolisian ya. Lihat aja di di situs Lemdiklat Polri itu mengakui bahwa dalam pendidikan pelatihan kepolisian itu masih mengedepankan doktrin hierarki dan juga penghukuman fisik. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kepolisian itu dibekali oleh berbagai senjata. Salah satunya juga senjata mematikan atau lethal weapon. Jadi karakter polisi lain seperti BRIMOB atau fungsi Sabara dan juga fungsi kepolisian seperti Densus, detasemen khusus dan lain-lain itu juga masih punya karakter yang sangat militeristik sekali gitu, dan ada command chain di situ, ada pengerahan berbasis komando di situ. Jadi nggak bisa kalau dibilang polisi ini adalah institusi sipil. Nah, yang kedua persoalannya adalah apakah orang-orang yang punya kompetensi yang baik itu bisa menjabat dari Kementerian A atau lembaga negara B menjadi Kapolres, menjadi Kapolda? Kan enggak. Nah, itu yang bagi saya kalau seandainya kepolisian yang masih didoktrin berbasis hierarkis tadi, kalau seandainya ditempatkan di dalam kementerian atau lembaga lain, maka akan ada loyalitas ganda di situ. Itu yang penting menjadi catatan, sehingga jangan juga mengganggu meritokrasi yang ada di lembaga negara lainnya. Sehingga sehingga dari opsi yang sempat saya ajukan ke Prof Kiki, pilihannya adalah Kapolri yang jemput bola untuk menarik anggota yang di jabatan sipil itu, atau institusi mengembalikan kesatuan, atau ya pilihan pribadi dari anggota di jabatan sipil itu mundur atau pensiun. Karena jumlahnya banyak ya. Kalau dari temuan atau yang pernah direport oleh Kompas saja beberapa waktu yang lalu itu lebih dari 4.000 kepolisian berada di luar struktur institusi Polri. Itu
Jadi sebetulnya yang lebih baik kalau seandainya kepolisian mau melakukan reformasi Polri, karena bagi kami di Koalisi Masyarakat Sipil RFP khususnya reformasi Polri khususnya ya, itu kalau kepolisian mau profesional, kepolisian mau refocusing dan mau melakukan reform, ya harus balik lagi, dan itu memang karena dia masih mengandalkan keputusan Kapolri ya sebelumnya, karena dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 begitu. Jadi sebetulnya Kapolri yang secara inisiatif untuk menarik anggotanya, itu baru ada kesadaran sedikit lah dari kepolisian untuk melakukan reform itu. Oke, Bung Nasir, Anda sepakat? Ya, jadi memang putusan MK itu serta-merta bisa dilaksanakan, ya, berlaku dia. Tapi kan tidak langsung kemudian negara bisa mengimplementasikan itu, ya, karena jumlahnya besar. Nah, makanya harus ada pengaturan. Nah, pengaturannya itu salah satu mungkin adalah merevisi undang-undang kepolisian. Ya, dan juga mungkin juga undang-undang tentang aparatur sipil negara. Ya, jadi kata Prof. Kiki tadi jelas bahwa sebenarnya dalam undang-undang kepolisian definisi daripada anggota kepolisian Republik Indonesia itu adalah pegawai negeri sipil. Nah, jadi ASN itu ya dia ada PNS, pegawai negeri sipil, dan juga P3K. Itulah yang masuk dalam rumpun aparatur sipil negara. Jadi ketika ada undang-undang misalnya tentang aparatur sipil negara, maka polisi sebagai pegawai negeri sipil bisa masuk ke dalam rumpun itu. Bahwa kemudian ada pembatasan, ada pengaturan, saya pikir itu harus kita lakukan ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga kemudian tadi itu tidak mencederai karir-karir ASN yang ada di lembaga sipil tersebut, karena toh mereka juga ingin karir, ya kan. Nah, persoalannya tadi itu karena ada permintaan. Jadi Kapolri, pengetahuan kami ketika menempatkan anggota kepolisian di institusi lembaga sipil ada permintaan dari lembaga tersebut, ya, dan kemudian ditempatkan orang-orang atau anggota kepolisian. Nah, ke depan ini yang harus diatur, ya, sehingga profesionalisme dalam arti bahwa dia memang memiliki kecakapan untuk menduduki jabatan itu, kemudian lembaga mana saja yang kemudian beririsan dengan tupoksi kepolisian Republik Indonesia, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan seimbang. Nah, soal bahwa putusan MK tadi apakah kemudian ditarik semuanya, kita tunggu saja Presiden dan kemudian para Menko untuk memikirkan ini. Nah, salah satunya dalam pandangan kami adalah merevisi Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahkan juga barangkali merevisi Undang-Undang tentang aparatur sipil negara, walaupun tahun 2023 terakhir kemarin baru direvisi juga. Tapi kalau dari saran Bung Paul yang Pak Kapolri yang menarik lagi anggota yang masih di jabatan sipil itu memungkinkan? Ya, karena kan dia alat negara, ya, dia alat negara. Kita punya kepala negara, ya, maka tentu kepala negara, ya, dalam kapasitasnya sebagai orang yang di mana Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara, maka tentu kepala negara punya menteri-menteri. Nah, oleh karena itu saya pikir tidak cocok kalau kemudian Kapolri menarik semuanya itu, ya kan? Karena itu kan nanti terjadi guncangan. Karena kan orang ditarik kan harus diisi, ya kan, tidak boleh terlalu lama. Nah, karena itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Saya pikir dalam 2 bulan ini sampai Desember itu akan selesai, dan mungkin perubahan undang-undang kepolisian juga akan dilakukan mungkin pada masa sidang yang akan datang di tahun 2026. Oke, terakhir Prof. Kiki, kalau Anda melihat jalan tengahnya ini untuk waktu yang untuk jangka pendeknya lah begitu. Karena kan semangatnya baik itu dari internal Polri sampai ke pemerintah. Ini kan sekarang menggaungkan yang namanya reformasi Polri. Tentu kita kan berharap profesionalisme dari kerja-kerjanya polisi ini bisa benar-benar ditunjukkan. Karena ada aspirasi publik di sini. Dengan merujuk dari putusan ini, jangka pendeknya idealnya menurut Anda harus kayak gimana merespons putusan MK? Kalau saya, semua aturan itu sudah ada. Dan apa yang disebut reformasi itu sejak pemisahan dari ABRI sampai hari ini sudah berkali-kali, setiap kali itu dilakukan reformasi oleh Polri. Yang jadi masalah adalah ada saja pada penerapannya itu terutama kulturalnya, perilakunya gitu. Itu yang harus dipotong, yang harus diperbaiki gitu. Jadi dalam jangka pendek saya berpikir gimana kalau polisi berontak? Berontaknya apa? Dengan diam. Oh, nggak mau ke Papua, udahlah biarkan tentara. Kalau masalah baru lagi. Nah, lah iya, kalau ke sana tentara masuk itu nanti masuk ke dunia internasional sebagai penentuan nasib sendiri. Jadi apa?
apakah orang Papua itu berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri atau bagian dari kriminalitas nasional. Nah, kalau yang pertama yang terjadi, maka itu harus dilakukan penentuan pendapat, baik plebissit, referendum, atau jajak pendapat. Nah, ya pasti Indonesia kalah. Kasus Timur Timur sudah membuktikan itu gitu. Baik. Nah, kalau mau begitu ya silahkan, mari kita pecah-pecah aja semuanya gitu. Jadi Mas Tifa lihat nggak, singkat saja. topi ada resletingnya kan? Nah itu untuk apa resleting itu? Untuk mengecilkan dan membesarkan, ya kan? Jadi bukan kepala Prof Kiki yang dipotong, dikecilin kalau misalnya topinya nggak muat. Kan begitu. Begitu juga lah dengan apa yang terjadi. Oke, sekarang yang diharapkan adalah jawaban dari pemerintah, karena tadi Mensesnek terakhir kali menyebutkan akan menindaklanjuti itu dalam bentuk apa? Itu yang diharapkan bersama-sama Prof Kiki. Pak Nasir, terima kasih sudah datang ke studio. Bung Paul, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Bung Paul. Sehat selalu. Iya. Oke.